Halo Indianers, di film kali ini Mimin akan menampilkan tragedi pembunuhan berencana terhadap 4 pengusaha kaya raya yang dilakukan oleh seorang pria punya kepribadian ganda yang baru saja keluar dari penjara. Lalu siapakah pria yang mempunyai kepribadian ganda itu? Kemudian apa yang melatar belakangi pembunuhan berencana tersebut? Apakah ini balas dendam? Atau efek psikis keluar dari penjara? Tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! New York 2003. Kisah ini dimulai dari Pido Pharma, sebuah perusahaan terbesar di Amerika yang bergelut di bidang kesehatan. Nama pemiliknya adalah Anand Prasad dan Sanjay Mitra, merupakan dua sahabat sejati sekaligus menjadi partner setia dalam perusahaannya. Saking dekatnya, mereka memutuskan untuk melebur menjadi satu keluarga. Tak cuma itu, demi melangsungkan masa depan Pido Pharma, mereka menjodohkan putra-putri mereka. Kesehariannya keluarga mereka terlihat selalu bahagia, bahkan kata sedih atau susah terbilang mustahil menghampiri keluarga Pido Pharma. Will you always be helping me like promise? Pido Pharma mempunyai karyawan yang bernama Rajveer, Vikram, Sabo, dan Karan. Mereka merupakan 4 karyawan kepercayaan Anand dan Sanjay. Namun di balik kepercayaan yang diberikan, 4 karyawan ini malah sering kali mengkhianati bosnya. Mereka juga tak segan-segan membunuh orang-orang yang berani mencoba melaporkannya. Saat mereka sedang berada di kantor, Anand dan Sanjay memberikannya 20% saham milik Pido Pharma sebagai upah kerja kerasnya. Dan mereka tidak dianggap karyawan lagi, melainkan rekan setia. Mendengar keputusan Anand dan Sanjay, Rajveer, Vikram, Sabo, dan Karan sangat bahagia. Dan saat itu mereka langsung diundang ke pesta ulang tahun Amar, pewaris tunggal Pido Pharma. Atas keputusan Anand dan Sanjay memberikan mereka sebagian saham Pido, Jalal Akbar sebagai asisten pribadi keluarganya menyalahkannya karena Jalal Akbar mendapatkan feeling buruk terhadap mereka. 14 tahun kemudian, Amar keluar dari penjara. Beberapa hari setelah keluar dari penjara, Amar langsung mencari keberadaan target pertamanya. Dan Rajveer adalah target pertamanya. Setelah mengetahui posisi target, Amar bekerja sama dengan salah satu pegawai hotel. Di sana, Amar menyuruh pegawai tersebut memberikan sebuah makanan laut yang akan membuat tubuh Rajveer alergi. Setelah makanan tersebut bereaksi, Amar langsung memasuki kamarnya. Rajveer yang melihat Amar sudah dewasa langsung ketakutan minta maaf. Namun kata maaf tidak ada tempat bagi Amar. Ia langsung mengambil cincin Pido Pharma di jemari Rajveer. Dan Amar langsung menyuntikkan sebuah racun di kaki Rajveer. Seketika dokter pribadi Rajveer datang dan memberikan obat anti alergi. Namun karena sebelumnya Amar sudah menyuntikkan racun ke dalam tubuh Rajveer, obatnya bereaksi menjadi sianida dan Rajveer tewas di tempat. Shit. He is no more. Saat itu juga Intel FBI, kita panggil saja Balwan, langsung turun tangan menangani kasus kematian Rajveer secara tiba-tiba. Setelah melihat jasad Rajveer, Balwan tampak curiga dengan kematiannya. Ia pun menyuruh dokter tersebut mengautopsi Rajveer secepatnya. Malamnya, Balwan langsung membawa hasil autopsi Rajveer ke Sabo. Ia juga menerangkan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana yang tersusun dengan rapi karena jejak si pelaku tidak terdeteksi. Balwan kemudian meminta daftar nama orang yang dianggap musuh kepada Sabo. Melalui orang-orang ini, Balwan berharap bisa mengidentifikasi pelaku pembunuhan Rajveer. Sabo langsung memberikan 4 nama yang menjadi terduga. Ia juga menyebut anak bosnya 14 tahun yang lalu. Namun bagi Sabo itu bukanlah ancaman. Tapi Balwan tetap meminta identitasnya. Dan esoknya Balwan langsung membantai orang-orang yang dianggap bahaya oleh Sabo.
Balwan juga langsung mencari Amar ke penjara, namun Amar yang dicari sudah bebas. Ia pun bertanya tentang identitas Amar, namun setelah dicari datanya di komputer, identitas Amar tiba-tiba menghilang. That's impossible. He was just here. Beralih adegan ke Freddy dan 3 anak buahnya yang sedikit idiot sedang menipu seseorang, kita panggil saja Pak Ahmad. Pak Ahmad ini mengira di TV tersebut adalah turnamen sungguhan, guys. Ia pun memasang taruhan dengan Freddy, padahal yang memainkannya adalah anak buah Freddy sendiri. Pak Freddy pun langsung memasang taruhannya hingga jam Rolex, kalung, uang Pak Ahmad habis. Dan ini adalah Akbar, orang yang sangat jenius dan membenci kebohongan. Akbar yang mengetahui trik busuk Freddy langsung membantu Pak Ahmad melawan mereka dan uang Freddy langsung ludes. Beralih ke kantor Pido Parma, Balwan kemudian melaporkan bahwa 4 orang yang mereka anggap bahaya sudah tewas. Tapi satu lagi yang belum ia temukan, yakni Amar. Amar? Yes. Ia pun melaporkan ke Sabo bahwa Amar sudah bebas dari penjara setelah mendekam 14 tahun tanpa meninggalkan identitas. Tapi Balwan berjanji akan mencari Amar sampai ketemu jika mereka siap membayarnya. Sabo dan rekan-rekan pun bersiap akan membayar Balwan $1 juta jika ia berhasil menemukan Amar. $5 million. Deal done. Very soon Dan ini adalah Puja, seorang manajer dekorator di sebuah acara. Meryalu, anak buah Freddy pun sangat terpesona dengan kecantikannya, namun ia tak dihiraukan. Meryalu kemudian langsung melaporkan ke Pak Freddy karena sebelumnya mereka tak minta izin terlebih dahulu dan menganggap mereka hanya mementingkan uang. Salah satu rekan Puja langsung membantah omongan Meryalu bahwa mereka bekerja bukan karena uang, melainkan karena semangat untuk suksesnya acara. Akbar yang mendengar omongan mereka langsung menghampiri Puja sambil berbisik, "Aku salut padamu Puja karena telah bekerja dengan tulus." Puja pun langsung mengucapkan kata terima kasih kepada Akbar. Thank you. Sementara di lain sisi, Balwan dan 3 teman dekat almarhum Rajavir terus melakukan pertemuan untuk menggali informasi tentang Amar. Ketika mereka sedang melangsungkan obrolan, Balwan tak sengaja melihat cincin yang dipakai Sabo sama dengan cincin yang hilang di jemari Rajavir. Ia pun bertanya asal-usul cincin Pido tersebut. Mereka pun menceritakan bahwa 14 tahun yang lalu ketika Amar ulang tahun, mereka diberikan cincin Pido sebagai tanda mereka adalah bukti keluarga Pido Parma. Setelah diceritakan, Balwan langsung menyimpulkan bahwa Amarlah pelakunya dan target kedua adalah Vikram. Next, ketika Vikram menghadiri sebuah acara peresmian perusahaan milik Pak Freddy, dengan tingkah konyolnya Akbar langsung menghadang Pak Vikram di depan orang banyak. Semua orang pun sangat terkejut, bahkan Balwan sebagai penjaga Pak Vikram sempat mengeluarkan pistolnya. Penjaga acara segera mengamankan Akbar, namun bodyguardnya dibuat terkapar olehnya. Dikira ada apa-apa, ternyata Akbar hanya melaporkan Pak Freddy yang tak mengizinkannya bertemu dengan dirinya, guys. Pak Vikram pun sedikit nyengir. Setelah acara selesai, Akbar kembali menghampiri Freddy dan teman-temannya yang sedikit idiot. Di sana Akbar sengaja menyanjung mereka agar jujur atas kebohongannya terhadap bosnya yang sedang sakit. Melalui rekaman langsung, si bos akhirnya tahu kebusukan Freddy dan 3 lainnya. Dan saat itu juga mereka langsung dipecat. Bahubali record bola. Pindah adegan ke Puja yang sedang latihan nge-gym. Saat itu Meryalu terus membututi Puja karena kecantikannya. Bahkan pria-pria yang berada di sana terpesona akan keindahan bodinya yang aduhai. Namun ada yang aneh dari Puja, guys. Ketika pria tersebut menggodanya dan mengucapkan kata trust me, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok yang sangat kasar dan tak segan-segan menghajar siapapun yang mengucapkan kata trust me. Salah satu temannya kemudian berhasil merekam aksi Puja, guys. Esoknya, setelah melihat videonya, Puja tampak khawatir dengan kejiwaannya yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menakutkan. Teman-temannya pun menyarankan agar ia segera konsultasi ke psikiater. Untung saja saat itu, Meryalu berhasil menemukan dokter ahli psikis.
Saat itu juga Puja langsung menuju ke dokter yang dimaksud. Sampai di sana mereka dibuat bengong guys, karena dokter yang mereka tuju mirip sekali dengan wajah Akbar. Who's the patient? Mengira dokter tersebut adalah Akbar, Miryalu menyuruhnya agar bersikap serius. Namun si dokter terus ngotot bahwa ia tak mengenali yang namanya Akbar. Mereka pun diperlihatkan papan namanya beserta gelarnya. Namanya adalah Dr. Anthony. Setelah mereka melihat papan namanya, mereka pun merasa yakin. Dr. Anthony kemudian langsung melihat rekaman video perubahan kejiwaan Puja. Ternyata Puja mengidap kelainan yang bernama identitas disosiatif atau kepribadian ganda, merupakan sebuah kelainan psikis seseorang akibat trauma berat. Dr. Anthony kemudian menyuruh mereka untuk tenang karena penyakit ini bisa hilang sendirinya dengan syarat si pasien harus jatuh cinta. Silent Avalante, she has to fall in love. We're strong. Miryalu kemudian langsung mencari Puja di ruang meditasi. Di sana ia mencoba mengungkapkan isi hatinya guys. Namun karena si Miryalu tak tahu kalau kata tersemi bisa membangkitkan kekasarannya, Miryalu langsung dihajar hingga membuatnya babak belur. Dr. Anthony yang melihat Miryalu sudah babak belur sangat kaget. Miryalu kemudian menceritakan saat ia mengungkapkan isi hatinya. Ia ditolak oleh Puja karena sudah ada orang lain di hatinya. Dan tiba-tiba ia dihajar. Mendengar cerita dari Miryalu, Dr. Anthony malah senang karena ia bisa menemukan obatnya. Dan obat satu-satunya untuk menyembuhkan Puja adalah menemukan orang yang ada di hatinya. Relax. Next, Vikram tiba-tiba sudah tewas tergeletak di sebuah taman. Balwan dan polisi langsung mengidentifikasi jasadnya. Di sana Balwan melihat cincin pido yang dipakai Vikram sudah hilang. Di sana ia juga diberikan sebuah rekaman sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya ia hampir terjatuh, tapi untung saja saat itu Akbar menolongnya. Saat itu juga Balwan langsung menyuruh asistennya menangkap Akbar untuk dimintai keterangannya. Ketika Puja ingin berangkat kerja, ia melihat Dogi menuju arahnya. Dan ternyata Dogi itu adalah Dogi kesayangannya saat ia masih kecil. Dan Pak Jalal Akbar sudah berdiri di depannya. Mereka pun sangat bahagia karena bisa bertemu kembali. Pak Jalal Akbar kemudian menceritakan atas kematian Vikram dan ia disuruh untuk berhati-hati. Dan ternyata selama ini Puja telah menyembunyikan identitas aslinya guys. Ternyata dia adalah Aishwarya alias Aishu. Oke, Mama. Dilanjutkan dengan Dr. Anthony. Saat itu ia ditemui oleh Miryalu untuk menceritakan Puja telah kabur dari rumah dan itu akan sangat bahaya bagi kesehatannya. Di sana ia meminta bantuan kepada Dr. Anthony untuk mencarinya sama-sama. Sementara Puja alias Aishu terlihat sedang bersedih mengingat masa lalunya yang sangat bahagia dengan Amar, sang belahan jiwa. Untung saja saat itu Dr. Anthony dan Miryalu berhasil menemukannya. Dr. Anthony terus memandangi paras Puja yang begitu cantik. Dan tiba-tiba Dr. Anthony mendengar sebuah ledakan dari layar Videotron di belakangnya. Seketika ia terlihat berubah dan langsung mengingat masa lalunya. Ia juga terlihat kebingungan dan langsung berlari menuju ke apartemennya. Dan disinilah sedikit demi sedikit semuanya mulai terungkap guys. 14 tahun yang lalu, setelah ayah Amar memberikan 20% saham Pido Parma kepada mereka, Rajavir dan 3 lainnya berencana menguasai 100% saham Pido dengan cara memusnahkan keluarga Anand dan Sanjay. Saat itu mereka menaruh bom di kado yang akan diberikan kepada Amar. Sebelum bom diledakkan, mereka terlebih dahulu dipasangkan cincin Pido sebagai bukti mereka termasuk keluarga Pido Parma. May God bless you. Dan detik-detik bom akan diledakkan, Amar mengejar doginya yang berlari ke hutan. Dan setelah ia menoleh ke belakang, tiba-tiba rumahnya hancur seketika oleh bom. Lalu bagaimana ceritanya Aishu dan Pak Jalal selamat? Oke, lanjut. Ternyata selama ini Dr. Anthony adalah Amar guys, dan dialah yang membunuh Vikram di taman waktu lalu. Ia pun bingung kenapa hal ini bisa terjadi pada dirinya. Sementara Sabu terlihat ketakutan setelah mendapatkan informasi kematian Vikram, sahabatnya yang dibunuh oleh Amar. Balwan kemudian berencana akan menangkap Amar ketika ia akan menghadiri peringatan kematian ayahnya besok.
Ketika Amar berada di makam keluarganya, Amar sudah tahu dirinya sedang diincar. Ilmu ini ia dapatkan saat ia masih di dalam penjara. Dan benar, tiba-tiba tim Balwan mencoba mengepung Amar. Namun Amar yang sudah terlatih di dalam penjara langsung memasang topengnya dan berlari sekencang kilat. Sedangkan Puja yang melihat sebuah bunga sudah tiba-tiba ada di makam keluarga merasa sangat aneh. Sementara Amar terus dikejar oleh Balwan. Sampai di pertengahan jalan, Amar bertemu dengan Sabo. Ia mencoba menembaknya. Namun saat itu mobil Sabo dilindungi dengan anti peluru dan ia gagal membunuh Sabo. Dengan akal jeniusnya, Amar kemudian memasuki sebuah toko baju dan segera mengganti pakaiannya. Dokter? Karena wajahnya mirip sekali dengan Dr. Anthony, Puja langsung memanggilnya. Sedangkan Balwan dari belakang menganggap Amar adalah Akbar. Amar pun bingung sendiri, tapi untuk menghindari kejaran Balwan, ia akhirnya memilih Puja. Dan Balwan sendiri dibuat bingung oleh Amar, Akbar, dan Anthony. Amar Akbar Anthony. Saat Puja ingin bicara dengannya, tiba-tiba Amar menghilang. Dokter? Sampai di apartemennya, Amar sangat kebingungan dengan semua ini. Begitu juga dengan Balwan terus memikirkan di balik misteri Amar, Akbar, dan Anthony. Amar terus mengingat semuanya dan akhirnya semuanya terungkap guys. Ternyata Amar adalah Akbar. Ketika ia mendengar kaca atau gelas pecah, seketika ia akan berubah menjadi Akbar. Hal ini terjadi karena trauma masa lalunya. Ia juga akan berubah seketika menjadi seorang dokter ketika ia melihat pasien psikis. I'm not Amar, I'm Anthony, Dr. Anthony. Dan untuk kembali menjadi Amar, ia harus mendengar suara tembakan atau ledakan. అమర్గా మారిపోవడానికి రీజన్ టు ఐడెంటిటీ డిజార్డర్ బలమైన కారణం ఉంది. Jadi sudah jelas guys ya, ternyata Akbar dan Anthony adalah Amar. తప్పించుకోలేవు నా బలం. నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళని చంపాలనే బలమైన నా Dilanjutkan dengan Jalal Akbar dan Aishwarya. Jalal Akbar selaku penjaganya saat masih kecil sangat mengesalkan atas insiden 14 tahun lalu yang menimpa keluarganya. Namun Puja tetap meyakini bahwa kebahagiaan akan datang dan Amar pasti akan kembali. Dan beginilah cerita mereka saat insiden terjadi guys. Waktu itu Jalal sedang melangsungkan obrolan dengan Anand dan Sanjay. Ia kemudian disuruh mencari Aishwarya keluar yang sedang mengejar Amar mengikuti doginya. Detik-detik bom akan diledakkan, Aishwarya mendengar langsung Rajapir akan meledakkan rumahnya. Last is enough. ఈ సీజన్ వాటి పక్కనే మనం తెచ్చిన గిఫ్ట్ ప్యాక్స్ పెట్టాం మిగిలిన. Trust me. Saat ia akan kembali memanggil ayah ibunya, rumahnya langsung meledak dan ia berteriak kencang. Rajavir yang melihat mereka bertiga selamat sangat kesal. Di sana Aisyu juga diancam akan dibunuh jika berani buka mulut. Rajavir dan tiga temannya terus berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap Aisyu, namun selalu digagalkan oleh Jalal. Mom? Dad? Rajavir kemudian mencoba membakar rumah mereka, namun Jalal langsung menyelamatkannya kembali. Dan saat itu akhirnya mereka tahu siapa dalang di balik semua ini. Pak Jalal terus berlari kencang membawa mereka berdua dari tembakan Rajavir. Dan untung saja saat itu ada sebuah pick up melintas, kemudian mereka stop dan menumpang di sana. Get the vehicle. అందరినీ చంపేస్తానని బెదర్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాపాడుకోవటం నా బాధ్యత తెలియకూడదు మన డీటెయిల్స్ Ketika Pak Jalal sedang membelikan mereka makanan di sebuah minimarket, Rajavir mengikutinya, tapi keberuntungan selalu memihak kepada Amar dan Aisyu. Saat itu mereka berdua tertidur pulas di belakang dan pick up yang mereka tumpangi langsung jalan. Dan disinilah Amar dan Aisyu berpisah dari Pak Jalal. మాము కాఫీ
Singkat cerita, Balwan terus mencari informasi keberadaan Amar. Kali ini ia menuju ke dokter Anthony yang asli. Sampai di sana, Balwan langsung diceritakan siapa Amar sebenarnya. 14 tahun yang lalu, Pak Anthony menemukan dua bocah kecil sedang tersesat di pinggir jalan. Kemudian ia langsung membawa mereka ke panti asuhan. Namun ada yang aneh dari psikis mereka guys. Aisyu yang mulanya pendiam akan berubah menjadi kasar ketika ia mendengar kata trust me. Dan kelainan ini bernama identitas disosiatif. Begitu juga dengan Amar, tiba-tiba bisa berubah seketika menjadi jenius seperti dirinya. Setelah Dr. Anthony menganalisis kelainan mereka berdua, kelainan itu akan perlahan sembuh jika mereka tetap bersatu. Dr. Anthony juga menceritakan pada suatu ketika datang seseorang yang menjadi pasien. Dr. Anthony mengira pasien tersebut adalah pasien sungguhan, tapi dia adalah pembunuh bayaran yang mengincar Aisyu. Amar yang mengira Aisyu sudah tewas langsung membunuh orang tersebut. Dan saat itu Amar langsung dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Dan selepas kebebasannya dari penjara, Amar kembali lagi ke panti asuhan milik Dr. Anthony sebagai asistennya. Untuk mendapatkan informasi yang valid, Balwan kembali bertanya siapa Akbar sebenarnya. Dr. Anthony pun menceritakan kembali, Akbar itu adalah paman yang selalu menjaga Amar. Thank you, doctor, for your time, cooperation. Setelah mendapatkan informasi lengkap, Balwan langsung menuju taman tempat Pikram terbunuh. Di sana, ia coba mengungkap kronologi kematian Pikram. Jadi ketika Pikram saat jogging, Amar sudah menyiapkan bom di taman tersebut guys. Dan ketika Amar mengejar Pikram, sebuah lampu taman terjatuh dan seketika Amar berubah menjadi Akbar. Dan ketika Pikram hampir terjatuh, Akbar langsung menolongnya. Saat itu Akbar tidak sadar dirinya lah yang meledakkan bomnya. Ia pun memberikan remote kontrolnya ke Pikram. Dan ketika Pikram menekan tombol remote-nya, bomnya meledak kembali. Seketika Akbar berubah menjadi Amar. Setelah tersadar menjadi Amar, ia langsung mengambil cincin Pido Parma dan langsung membunuh Pikram di tempat. Malamnya, Balwan langsung menemui Sabo dan mengungkapkan semuanya. Di sana, Sabo juga kembali menceritakan tentang siapa Akbar sebenarnya. Setelah mendengar cerita dari Sabo, saat itu juga Balwan langsung menyuruh asistennya melacak keberadaan Jalal Akbar. Kita singkat saja guys, ketika Sabo ingin menghadiri sebuah acara, Amar sudah bersiap untuk membunuhnya dengan senjata api yang sangat canggih. Sebelumnya, Amar tahu informasi ini dari intel khususnya guys. Namun ketika Sabo sudah dibidik dengan tepat, Amar tak sengaja melihat orang punya gangguan psikis. Seketika ia langsung berubah menjadi Dr. Anthony. Dr. Anthony, what is this? Where are we going? You stay here. Salah satu teman Amar kemudian sengaja memberhentikan mobilnya di tengah jalan dan membuat perjalanan Sabo harus terhenti. Terlihat juga di lokasi yang berdekatan, Miryalu sedang asik bermain GTA. Sebelumnya, handphone milik Miryalu sudah tersambung otomatis dengan senjata Amar. Miryalu yang tidak tahu permainannya sudah tersambung dengan senjata asli, langsung menembak target dan Sabo langsung tewas di tempat. Miryalu dan Bobby yang berada di TKP langsung ditangkap. Kita singkat aja guys, setelah semua teman-teman Amar dan Aisyu diinterogasi, akhirnya Balwan menemukan keberadaan Pak Jalal, Amar, dan Aisyu. Seusai Pak Jalal menyelesaikan ibadahnya, Karan dan bodyguardnya langsung menangkapnya. Mereka kemudian membawa Pak Jalal ke suatu tempat. Di sana, ia dipaksa mengakui keberadaan Aisyu. Tak cuma itu, Karan terus menyiksanya kemudian mengambil handphone miliknya untuk menghubungi Aisyu. Aisyu beti. Karge,
Untuk memancing kedatangan Aisyu, Balwan sengaja memberitahu Aisyu bahwa pamannya, Jalal Akbar, mengalami kecelakaan. Balwan meminta agar Aisyu memberitahu lokasinya, anak buahnya akan menjemputnya. Setelah menghubungi Aisyu, Karan langsung menelpon Ammar. Di sana ia memberitahu Ammar bahwa Aisyu sang belahan jiwa bersama Pak Jalal masih hidup dan mereka berada dalam dekapannya. Mendengar hal itu, emosi Ammar semakin terbakar. Ammar kemudian diminta untuk menemuinya di suatu tempat. Saat itu juga Ammar langsung go. Saat berada di TKP, Karan menyuruh anak buahnya menyiksa mereka terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Balwan menyarankan agar Karan langsung menembaknya di tempat, namun Karan tak mendengarkannya. Dan benar guys, ketika Ammar sudah sampai, Ammar tak bicara banyak. Ia langsung membaku hantam Karan dan anak buahnya hingga tak tersisa. Tell me one reason. Tamat. Dan pada akhirnya semua penjahat yang telah membunuh keluarganya 14 tahun yang lalu tewas di tangan Ammar sendiri. Apakah ini balas dendam? Ya, tepat. Ini adalah balas dendam Ammar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Dan kini Ammar dan Aishwarya dipertemukan kembali untuk melanjutkan masa depan Pido Parma. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, jangan sepenuhnya percaya sama seseorang, karena di balik kata kawan ada kata lawan. Terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya.